Selamat pagi, sahabat doa pagi. Kita akan awali hari ini dengan doa pagi. Dan sebelumnya mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus, firman Tuhan kami nantikan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari Imamat pasal 9 ayat 22 sampai pasal 10 ayat 11. Saya akan membacakan untuk kita semua. Harun mengangkat kedua tangannya atas bangsa itu, lalu memberkati mereka. Ia turun setelah mempersembahkan kurban penghapus dosa, kurban bakaran, dan kurban keselamatan. Musa dan Harun masuk ke dalam kemah pertemuan, lalu keluar memberkati bangsa itu. Tampaklah kemuliaan Tuhan kepada segenap bangsa itu. Keluarlah api dari hadapan Tuhan melahap kurban bakaran dan seluruh ternak lemak di mezbah. Kalau seluruh bangsa itu melihatnya, bersorak-sorailah mereka, lalu sujud menyembah. Nadab dan Abihu, anak-anak Harun, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuhkan api ke dalamnya, serta menaruh dupa di atas api itu. Dengan demikian mereka mempersembahkan di hadapan Tuhan api lain yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api pun keluar dari hadapan Tuhan, melahap keduanya sehingga mereka mati di hadapan Tuhan. Berkatalah Musa kepada Harun, "Inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang dekat denganku. Aku menyatakan kekudusanku, dan di hadapan seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku." Harun pun terdiam. Lalu Musa memanggil Misael dan Elsafan, anak-anak Uziel, paman Harun, dan berkata kepada mereka, "Datanglah kemari, angkat saudara-saudaramu ini dari depan tempat kudus keluar perkemahan." Mereka pun datang dan mengangkat mayat itu. Keduanya masih berjubah dalam, keluar perkemahan seperti yang dikatakan Musa. Kemudian Musa berkata kepada Harun serta kepada Eleazar dan Itamar, anak-anak Harun, "Janganlah kamu berkabung, membiarkan rambutmu terurai dan mengoyak pakaianmu, supaya jangan kamu mati, dan segenap umat ini dimurkai Tuhan. Saudara-saudaramu lah seluruh bangsa Israel yang harus menangis karena api yang dinyalakan Tuhan itu. Jangan kamu pergi dari depan pintu kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati, karena minyak urapan Tuhan ada di atasmu." Mereka melakukan sesuai dengan perkataan Musa. Tuhan berfirman kepada Harun, "Jangan engkau minum anggur atau minum minuman keras. Engkau serta anak-anakmu ketika kamu masuk ke dalam kemah pertemuan, supaya jangan kamu mati. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi kamu turun-temurun. Kamu harus dapat membedakan di antara yang kudus dan yang tidak kudus, antara yang najis dan yang tahir, serta dapat mengajarkan kepada orang Israel segala ketetapan yang telah difirmankan Tuhan kepada mereka dengan perantaraan Musa." Sahabat doa pagi yang terkasih, hidup di dalam kekudusan tidaklah mudah. Ada begitu banyak perbuatan yang seringkali bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Namun sebelum kita mengenal lebih lanjut tentang apa itu kekudusan, tentu di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, apa yang disebut dengan kekudusan mempunyai konteksnya tersendiri. Di dalam perjanjian lama, kekudusan atau yang kita baca ini sebuah potongan kisah ketika Harun dan Musa, ya, yang memimpin bangsa Israel. Harun yang sebagai imam, kemudian mempersembahkan korban bakaran dan kemudian memberkati orang Israel. Pada waktu itu Musa sebagai pemimpin bangsa Israel dan Harun sebagai imam. Dan anak-anak Harun juga menjadi imam. Akan tetapi di dalam kisah ini kita mendapatkan informasi
bahwa ada dua anak Harun, yaitu Nadab dan Abihu, yang melakukan sebuah ritual yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, oleh Allah. Dan kemudian Allah menghanguskan mereka. Nah, ini mungkin dapat terdengar serem gitu ya. Tetapi pada prinsipnya ini ada sebuah ketidaktaatan pada apa yang Allah tidak kehendaki untuk dilakukan oleh para imam pada waktu itu. Di sini kemudian ketika dikisahkan selanjutnya, Musa meminta Harun untuk mengajarkan kepada Musa dan Harun ya, yang telah difirmankan oleh Tuhan kepada Harun untuk kemudian menjaga hidup kudus, dan Musa kemudian dengan Harun juga mengajarkan kepada bangsa Israel hal-hal apa saja mengenai kekudusan dan ketidakkudusan, kemudian sesuatu yang tahir ataupun yang tidak tahir. Dari sini kita melihat bahwa ada aturan mengenai kekudusan. Kekudusan yang identik dengan bersih, tetapi punya konteks tersendiri yang di dalam pemahaman, di dalam imamat ini. Di dalam perjanjian lama, kekudusan terkait dengan 4 hal. Kekudusan nanti yang kemudian berkembang. Jadi ada kekudusan di zaman sebelum Yesus, kemudian apa yang Yesus katakan, dan kemudian juga apa yang dialami oleh murid-murid selanjutnya. Kekudusan yang diatur di dalam bacaan kita berbicara soal makanan atau hewan yang kudus dan tidak kudus, atau yang tahir atau yang tidak tahir. Hal ini berkembang kemudian begitu rupa sehingga di zaman Yesus di dalam masyarakat perjanjian lama ada bentuk kekudusan yang diukur berdasarkan tempat yang kudus, tubuh yang kudus, hari yang kudus, dan pekerjaan yang kudus. Ini semua mengingatkan tentang bagaimana orang Israel harus hidup kudus. Kudus bukan semata bersih, tapi hidup secara khusus, dikhususkan oleh Tuhan. Sehingga ada kekudusan yang sangat terkait dengan tubuh yang sempurna, atau juga makanan, hewan yang dapat dimakan atau tidak, pekerjaan apa yang kudus, hari apa yang kudus. Semua kemudian ada batasan-batasan tertentu. Namun kemudian kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, di dalam kisah para rasul, ada kisah bagaimana kemudian Petrus diminta oleh Allah memakan. Dalam sebuah penglihatan, Allah memberikan penglihatan kepada Petrus. Petrus diminta untuk makan binatang-binatang tertentu yang pada konteks waktu itu disebut dengan binatang yang haram atau najis. Dari sini kita menjadi bertanya-tanya, kenapa dalam perjanjian lama ada binatang tertentu yang diharamkan, tidak tahir, tapi kemudian kenapa di dalam kisah Petrus dan Cornelius, Petrus kemudian diminta untuk makan makanan yang dipandang tidak tahir. Nah, dan kemudian kisah Petrus itu yang dimaksudkan adalah bagaimana Petrus kemudian diminta untuk menjadi berkat bagi Cornelius, bangsa yang bukan Israel. Nah, kalau kita membandingkan satu poin lagi, yaitu tentang bagaimana perkataan Tuhan Yesus, bukan apa yang masuk yang menajiskan, tetapi apa yang keluar dari mulut itu yang menajiskan. Perkataan Yesus ini berfokus bukan pada makanan yang membuat seseorang najis, tetapi apa yang keluar dari hati manusia itu yang dapat menajiskan. Yesus membuat sebuah reformasi terhadap penafsiran atas hukum-hukum. Kalau Allah mengharamkan binatang-binatang tertentu, kenapa juga Allah harus menciptakan binatang-binatang itu? Dan kenapa juga Allah yang sama di dalam penglihatan kepada Petrus, malah Petrus diminta memakannya? Tentu itu semua adalah otoritas dalam kehendak bebas Tuhan, kehendak bebas Allah. Namun yang menjadi poinnya adalah yang mau disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam reformasi mengenai kekudusan.
hidup kudus tidak dibatasi oleh semata perbuatan. Nah, ini yang kemudian oleh ahli Taurat dan orang Farisi memandang bahwa hidup kudus itu hanya sekadar perbuatan. Jangan membunuh, sehingga hanya perbuatan membunuh yang terkesan hanya melanggar dosa. Namun Yesus di dalam Matius pasal 5 mengatakan bahwa kalau hati kita menyimpan kebencian, kita pun sudah menjadi pembunuh. Di dalam perjanjian lama berkata, jangan berzina. Orang yang betul-betul melakukan perzinahan secara tubuh itu melanggar, itu dosa. Tapi Yesus menyampaikan bahwa ketika di dalam hati kita sudah memikirkan sebuah perzinahan, maka kita pun sedang berdosa. Apa yang Yesus mau sampaikan adalah kekudusan tidak semata pada perbuatan atau fisik, tapi kekudusan adalah hati dan pikiran kita yang harus kita jaga. Dengan demikian, bagaimanakah kita menjalani hari pada hari ini? Sehingga tidak semata perbuatan jahat yang melanggar kehendak Tuhan itu adalah dosa. Tapi kita juga menjaga pikiran dan hati kita tetap kudus. Kudus adalah bersih, tapi juga menjadi khusus. Bagaimana perbuatan kita, pikiran kita, hati kita juga bersih. Dan kiranya di pagi hari ini kita dapat mengawali hari dengan pikiran yang kudus, hati yang kudus. Sehingga keseluruhan hidup kita menjadi kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah, di dalam Kristus, mampukan kami dalam kehidupan sehari-hari kami, menjaga kehidupan kami tetap kudus. Hidup yang khusus, selaras dengan kehendak Tuhan. Menjaga perbuatan, pikiran, dan hati kami selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan demikian kemudian kehidupan kami menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Berkati aktivitas dan pekerjaan kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati kita semua. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.